Boleh maju ke depan. Angkat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada salah satu yang menjadi sport menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yuk.
tinggal atau yang hidup di bumi, ya kan? Hewan-hewan ada yang berkaki berapa? 4. Ada yang berkaki 2. Kemudian ada yang berkaki 3. Emang ada kalau kaki berempat apa contohnya? Kaki 4 hewan. Gajah. Kalau kaki 2 ayam, bebek. Tikus. Kaki 3 nggak ada, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui jenis tertentu hanya dari bentuknya? Yang pertama dari melihat dari jumlah kakinya, dari bentuknya, dari hewannya, dia memiliki kemampuan bisa melompatkah atau terbang atau apalagi kemampuan hewan. Kalau kalian tahu hewan-hewan itu bisa melompat, kemudian bisa ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang, ya kan? Berarti kan ada yang hidup di laut, ada yang di darat dan di udara. Sekarang kita akan belajar mengenai interaksi dalam ekosistem, ya, berarti mengenai tentang lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kita akan belajar mengenai makanan, lalu ada simbiosis, ya kan? Sudah pernah belajar simbiosis? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan mengenal komponen biotik dan abiotik dari ekosistem. Tujuannya yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan bentuk interaksi makhluk hidup seperti simbiosis, predasi, kompetisi, dan lain-lain. Kalau simbiosis itu ada 3 kemarin ya. Lalu predasi, kompetisi itu seperti binatang buas memakan binatang yang lemah. Seperti apa contohnya? Harimau atau singa memakan hewan yang zebra atau buaya. Itu kan pernah kamu lihat di TV atau di Google atau kamu lihat di yang lihat di internet, ya, menggunakan digitalisasi. Sekarang kita bisa melihat apa sih hewan-hewan predator, hewan-hewan yang berkompetisi pada saat mereka mempertahankan kehidupannya masing-masing di lingkungan sekitar. Lalu menganalisis dan mengamati rantai dan jaring-jaring makanan, kemudian menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap ekonomi, dan menyusun proyek sederhana terhadap ekosistem di lingkungan sekitar. Ya, jadi nanti akan diberikan kelompok lagi. Duduknya sudah seperti biasa kan? Duduknya nanti akan diberikan. Yang pertama, perhatikan di sini mengenai pengertian ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah sistem interaksi antara makhluk hidup. Itu tadi makhluk hidup ada tumbuhan, kemudian ada hewan, ada mikroorganisme dan lingkungan fisik seperti tanah, ada air, udara. Jadi makhluk hidup itu yang sudah dibilang tadi bisa hidup di darat, itu berupa tanah, lalu ada air berupa air sungai, laut, dan udara. Lalu ada komponen bervariasi dari kolam kecil. Ada yang tinggal di kolam kecil seperti ikan-ikan, ya kan? Lalu ada yang tinggal di hutan hujan, dan ada yang mencakup berbagai habitat. Jadi hutan itu kan juga didiami oleh makhluk hidup. Bahkan kalau di hutan Papua sana itu banyak yang belum dijamah manusia, itu masih banyak hewan-hewan yang mungkin di sana belum pernah kita temui, dan seperti hewan-hewan liar itu kebanyakan mereka tinggal di hutan. Ya, tapi kalau hutan yang sudah diubah menjadi kebun binatang atau marga satwa, itu adalah hewan-hewan yang sudah dilatih atau hewan-hewan yang sudah diurus atau punya apa? Pengurusnya ya. Pernah kan kalian ke kebun safari atau ke tempat kebun binatang? Ya. Tapi kalau kita ke kebun safari atau kebun binatang tidak boleh sembarangan, ya kan? Tidak boleh, kita harus pakai mobil. Dan kalau misalnya apalagi kalau melewati tempat yang hewan buas yang liar, ya tidak boleh kita
dibuat seolah-olah seperti hutan, tempat aslinya. Jadi mereka merasa masih di dalam tempat tinggal mereka. Makanya kalau kamu main ke kebun binatang, jangan sekali kan kalau melewati kandang singa, singanya lagi berkeliaran di luar, jangan buka pintu kaca, atau kaca mobil jangan dibuka, dia bisa gigit kamu. Mereka kan ada larangan, tidak boleh membuka kaca mobil. Ada yang mau gitu dibuka, ya. Jadi ini adalah contoh dari tempat makhluk hidup tinggal. Nah, komponen ekosistem itu dibagi ada dua. Yang pertama ada biotik dan abiotik. Kalau biotik ini adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan. Assalamualaikum Bu Dea, Bu Yuri mau pinjam remote AC ada nggak? AC-nya lagi hilang. Lanjut ya. Bagian dari ekosistem ini biotik adalah yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, lalu hewan, manusia dan mikroorganisme. Komponen biotik ini berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Nah, ini contohnya adalah interaksi antar hewan, tumbuhan, dan manusia dan mikroorganisme. Lalu kalau yang abiotik ini adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik ini mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Jadi contohnya kalau abiotik itu adalah tempat makhluk hidup itu tinggal, seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah itu mempengaruhi dalam kehidupan tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Komponen biotik ini ada 3, ya. Ada produsen. Produsen itu adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Kalau konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Sedangkan dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Ya, sudah pernah belajar seperti ini kan? Ya. SPM kita sudah belajar mengenai tentang apa itu produsen, apa itu konsumen, atau dekomposer. Kalau konsumen itu dibagi menjadi ada 3, ya kan? Ada premier. Premier ini adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Lalu sekunder adalah pemakan konsumen primer. Jadi sekunder ini yang memakan hewan atau tumbuhan yang ada di primer satu. Kemudian tersier adalah pemakan konsumen sekunder. Jadi tersier ini yang memakan konsumen bisa berupa hewan, tumbuhan. Ya, nanti kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Ini untuk komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik itu ada suhu, udara, kemudian air, dan cahaya serta tanah. Kalau suhu ini mengatur aktivitas dan distribusi organisme, sedangkan udara ini menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Untuk apa? Kalau udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen untuk apa? Makhluk hidup bernafas. Ya, kalau karbon dioksida ini adalah untuk sebenarnya kalau kita itu kan sudah racun, tidak boleh. Makanya kalau malam-malam itu kita tidak boleh di bawah pohon. Karena apa? Karena dia mengeluarkan karbon dioksida atau racun yang bisa kalau terhirup lama oleh manusia itu paru-parunya akan terganggu. Karena kan kita yang kita butuhkan adalah oksigen. Makanya kalau hutan itu dibabat habis atau hutan itu diambil pohon-pohonnya ditebang secara bersamaan, itu kadar oksigen yang ada di dunia akan berkurang. Bagaimana kita rebutan nafasnya nanti karena rebutan oksigen, ya. Lalu tanah, kita aja tinggalnya di bumi kan, bumi itu ada tanahnya, menginjakan tanah sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Apa manfaat dari tumbuhan? Ada tempat mereka untuk tumbuh. Lalu air, jangankan tumbuhan dan hewan, bahkan manusia pun juga air sangat penting, ya kan? Kita mandi, kemudian ya kok hanya mandi, dan pokoknya semuanya deh, ya. Buang air kecil, air besar pun juga
itu penting untuk metabolisme dan habitat dan cahaya itu sebagai energi utama untuk fotosintesis. Ini untuk tumbuhan. Cahaya matahari yang bagi tumbuhan sangat penting membantu mereka untuk fotosintesis. Fotosintesis terjadi di mana? Di bagian apa kalau dalam tumbuhan? Daun. Kenapa daun? Daun itu mengandung apa? Daun hijau atau zat klorofil. Ya, sudah tahu ya nak. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan yang terjadi di tumbuhan, di mana tumbuhan itu menghasilkan H2O, air, kemudian CO2, karbon dioksida, dan O2 itu adalah oksigen. Ya, jadi tumbuhan itu juga memasak makanan buat mereka sendiri. Ya, jadi air itu disebarkan ke seluruh tubuhnya tumbuhan untuk tempat makan mereka. Jadi saat kamu menyiram tanaman, air itu juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Pasti tidak ada kayaknya. Paham gitu. Lalu interaksi komponen ini biotik dan abiotik ini memiliki salah keterkaitan atau kesinambungan. Kalau biotik dan abiotik ini makhluk hidup itu bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup, dan komponen abiotik ini menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Ini pernah lihat tanaman seperti ini apa namanya? Ada di pantai. Iya, kenapa banyak di pantai atau di pinggir-pinggir laut? Apa manfaatnya? Mencegah abrasi laut. Ya, jadi kalau kamu menemukan tumbuhan seperti ini di pinggir laut atau sepanjang pantai yang kamu temui, ini adalah fungsinya untuk mencegah abrasi. Abrasi itu kayak penggeseran daratan laut. Jadi agar laut itu tidak masuk ke pemukiman air. Makanya tahan sama akar-akar dari mangrove. Lalu kalau biotik dan biotik itu semua makhluk hidup, komponen biotik ini saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Lanjut ya. Nah, sekarang mengenai interaksi komponen biotik dan abiotik fotosintesis yang tadi sudah Ibu jelaskan. Proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Lalu respirasi itu adalah proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa. Glukosa ini ada gula dan oksigen. Oksigen itu kalau dalam ilmiahnya itu O2. Ya, kalau CO2 itu karbon dioksida, kalau H2O itu adalah air. Nah, istilah-istilah itu kalau kamu belajar di kimia, pelajaran kimia. Jadi kalau di SMA. Oke. Lalu siklus mineral itu perputaran mineral esensial makhluk hidup dan lingkungan. Terus siklus air adalah peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Jadi siklus air itu peredaran air dari bumi kembali ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Karena apa? Bumi itu lebih luas perairan atau daratannya? Air. Iya, jadi hampir 60%-nya itu bumi itu dikelilingi oleh air. Makanya kalau kutub utara itu katanya kan sekarang itu sudah mulai mencair ya kan? Es abadi yang di sana itu sudah mulai mencair gara-gara adanya pemanasan global. Tapi kalau kita dari diri kita, dari manusia tidak menjaga lingkungan, lama-kelamaan kita akan air itu lebih tinggi daripada darat. Ya, oke. Artinya kalau misalkan sampai kutub utara mencair terus, Jakarta itu akan tenggelam. Iya, karena Jakarta kan di bawahnya kutub utara dan di tengah-tengah. Ya. Ya, kalau kita belum tahu bagaimana. Makanya karena itu ada efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu adalah efek yang menimbulkan panas di bumi. Jadi lubang ozon yang ada di atmosfer itu terbuka lubang ozonnya. Benda-benda dari luar angkasa itu bisa dengan masuk. Kalau atmosfer sudah menipis, kayak komet atau batu-batu asteroid itu bisa masuk ke bumi tanpa dihalangi oleh atmosfer. Kalau misalkan efek rumah kaca itu terus berlanjut. Ya, makanya kan ada kan
biotik dan abiotik, ini ada predasi. Predasi adalah, coba lihat nih, pengertian dari predasi adalah interaksi antara dua organisme atau dua hewan atau dua makhluk hidup, di mana satu organisme itu sebagai predator. Apa itu predator? Hewan buas. Iya, hewan buas ya. Jadi dia hewan yang menguasai daerah hidup dan memburu dan memakan organisme yang lain atau memangsa untuk bertahan hidup. Contohnya misalnya ini adalah apa? Harimau misalnya memakan rusa. Kenapa harimau ini memakan rusa? Karena ya dia butuh makanan, sehingga dia mencari mangsa yang lebih lemah dibandingkan dia. Apa manfaatnya untuk dia? Manfaatnya adalah dia untuk bertahan hidup. Ya, kalau simbiosis itu adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, lalu merugikan atau netral. Ya, simbiosis kan kemarin ada 3, ya kan? Yang pertama itu nanti kita jelaskan lagi. Sekarang kita mengenal bagian-bagian predasi. Predasi itu ada 3 komponen. Yang pertama rantai makanan. Ya, rantai makanan itu adalah urutan hubungan makanan atau memakan antar organisme. Yang kemarin ada padi, kemudian dimakan atau rumput dimakan sama ulat dimakan sama apa? Burung dimakan sama ulat. Kemudian atau ini padi atau tumbuhan dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Kemudian elang itu menjadi apa? Elangnya mati lalu diuraikan oleh jamur menjadi pengurai dan humus. Humusnya itu digunakan untuk menanam padi kembali. Ya kan minggu lalu sudah belajar mengenai rantai makanan? Sudah ya. Yang mau jadi konsumen satu dari mitra yang mana? Konsumen satu, misalkan ini kan produsennya siapa? Padi. Kemudian konsumen satunya adalah tikus. Konsumen 2 adalah tikus dimakan kembali ya tanda panahnya. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Jadi konsumen 1 itu adalah tikus, konsumen 2 adalah ular, dan konsumen 3 adalah elang atau konsumen puncak, ya kan? Kemudian elangnya mati diuraikan oleh jamur, diuraikan oleh jamur lalu menjadi pengurai atau humus. Ya. Lalu aliran energi, perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Lalu yang ketiga ada dari makanan, kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Bagian-bagian dari simbiosis ini ada 3. Mutualisme, itu ada hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Ya, kemarin antara kupu-kupu dan bunga ya, antara kupu-kupu dan bunga. Lalu simbiosis, parasitisme, ada hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat dan sementara yang satunya dirugikan. Dan komensalisme ada simbiosis, hubungan di mana satu organisme dapat manfaatnya sementara yang lainnya tidak terpengaruh. Contohnya seperti apa kalau yang komensalisme kemarin? Ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan hiunya ikan hiu dan ikan remora itu, ikan remoranya itu menempel pada badannya ikan hiu. Lalu kalau yang simbiosis mutualisme ini adalah di mana kupu-kupu membantu. Kupu-kupu ini menghisap nektar yang ada di bunga, dan nektar dan di bunga itu ada apa? Alat reproduksinya bunga. Kemarin kepala sari dan kepala putih dan benang
mengalami perlambatan atau bahkan mati. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Nah, kesimpulannya adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Kemudian komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup sementara. Interaksi antara makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Jadi dia ada lingkungan. Jadi jangan salah sama gambarnya. Nah ini kan termasuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu apa? Fox. Apa bahasa Indonesia ya? Kalau ini apa? Lumba itu serigala ya? Ya kalau ini kan ini adalah tumbuhan kaktus. Ini dia berkaki 2 atau berkaki 4 ini? 2. Tapi dia punya tangan 2 ini adalah hewan berkaki 4. Paham ya? Oke. Apa? Nah sekarang Ibu sudah bagikan 4 kelompok. Ya, kamu di setiap kelompoknya nanti tunjuk 1 ketua yang nanti kalian akan presentasi. Kalian akan presentasi sesuai dengan ya, nanti kalian akan presentasi ada Bang Gunting nih punya sebagai gunting satu-satu sebentar, nanti punya akan kesana apa dulu, apa yang ini pakai dia aja. Oke, dengarkan. Kemudian akan sudah bagikan kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada tugas yang akan Ibu kasih, atau nanti kalian akan mempresentasikan ke depan menurut kelompok kalian masing-masing. Nantikan dulu ya.
klasifikasinya ya. Ayo kasih Pak. Iya, ayo. Yang lainnya menyusun, yang lainnya menyusun. Nah, maksud oh ini yang terbang nih, yang ini bisa berenang, yang ini bisa melompat. Yo, itu susun
Jaga kesehatannya ya, karena kita mau siap. Tapi lu makan rumput apa? Ya, dia simbiosis atau gradasi atau kompetisi. Iya. Ular sama tikus, apa itu namanya? Kalau predasi tadi kan adalah memakan. Predasi kan predator ya. Kompetisi sama. Kompetisi itu menyeleksi hidupnya. Dia jadi kalau siapa yang kuat dia yang menang. Oh. Predasi itu predator yang memakan makanan yang memakan hewan yang lemah atau memakan paruh hidup yang lemah. Predator itu kan kayak setengah ular, ya kan kemana tadi? Itu ikan hiu sama ikan remora itu apa? Ayo. Ini parasit. Kepala orang ada tutupnya, udah di kutu itu. Sosial. Emang dari Cina bilang apa? Pisko. Apa tuh? Sudah? Yang sudah sini kumpulkan. Yuk, yang sudah kumpulkan. Kasih nama ya. Ready, duduk. Sejam itu, Cok. Ayo nak, waktunya 1 menit lagi selesai. Ya udah selesai. Bukan. Harus deh ya. Ya udah.
Sandi. Oke, boleh ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, hari ini apa yang kalian pelajari mengenai apa tadi? Tentang ekosistem ya, tentang interaksi antara ekosistem abiotik dan biotik ya, di mana materi yang sudah kita pelajari tadi adalah mempelajari mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar kita, bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka mempertahankan kehidupannya, bagaimana suhu air dan udara itu mempengaruhi lingkungan sekitar ya, bagaimana tadi kalian mengklasifikasikan tentang makhluk hidup, lalu membuat interaksi, menuliskan hubungan antara interaksi dua makhluk hidup melalui gambar ini ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua paham, semuanya paham? Paham ya, insya Allah paham. Sama-sama kita mengucapkan